Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Masih di rumah saja kan? Ya, sama seperti saya. Baik teman-teman, di video kali ini saya coba tawarkan kepada Anda seputar YouTuber teman-teman ini, YouTuber pemula ya tepatnya. Jadi buat Anda YouTuber pemula penting diketahui hal-hal sebagai berikut ya. Maksudnya supaya Anda jadi YouTuber pemula itu cepat dimonetisasi teman-teman. Dimonetisasi itu bagi Anda yang belum tahu ya, yang namanya pemula itu sama dengan digaji lah kurang lebihnya. Digaji atau mendapatkan penghasilan seperti itu. Nah, cirinya kan ada itunya tuh, ada iklan di video kita ya. Oke teman-teman, ini mah khusus buat pemula ya, simak baik-baik. Yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman, bukan pengalaman orang lain. Jadi selama saya menjadi YouTuber, terutama pada saat di awal saya membuat konten secara serius, setelah saya evaluasi, jadi saya menemukan setidaknya ada 4 rumus yang menurut saya penting diketahui oleh pemula. Yang pertama teman-teman, kalau kita ingin jadi YouTuber pemula, itu kan syaratnya pertama harus punya akun Gmail teman-teman. Nah, supaya cepat dimonetisasi, akun Gmailnya coba Anda pergunakan akun Gmail yang sudah lama Anda buat teman-teman. Misal Anda pernah buat akun Gmail itu 5 tahun yang lalu misalnya, kan tahun 2010, seingat saya tahun 2010 itu pertama saya buat akun Gmail. Tahun 2011 bahkan itu saya sudah pernah buat akun YouTube, sudah membuat channel YouTube tahun 2011 itu saya. Nah, cuman pada saat itu kan saya tidak tahu kalau upload video ke YouTube itu bisa menghasilkan uang. Nah, kenapa harus atau lebih baik Gmail yang lama? Karena jadi kan begini teman-teman, YouTube itu kan anak perusahaan Google ya. Ini mah kalau tidak salah ini. Makanya kan dia menggunakan Gmail itunya emailnya. Nah, jadi antara Gmail dengan Google itu kan bekerja sama. Artinya Gmail kita di dalam perbendaharaan database YouTube itu kan sudah ada sejak lama, sudah terbaca. Dengan kata lain, kasarnya ngomong, kita sudah dianggap orang lama lah, kira-kira seperti itu. Nah, apa efeknya teman-teman? Efeknya adalah jika kita sebagai YouTuber pemula mengupload video atau sebuah konten ke YouTube, itu besar kemungkinan ya, karena kita dianggap orang lama itu tadi kan, besar kemungkinan video yang kita upload itu akan direkomendasikan atau akan muncul di daftar pencarian, diutamakan lah gitu kan. Gitu. Contohnya seperti inilah. Kalau misalnya ada orang mencari seorang tukang kayu kepada saya, sementara saya kan tidak ahli mencari kayu. Nah, tentu saja kan saya akan mencari orang yang ahli mencari kayu. Yang saya cari pertama kan yang orang lama, orang yang saya kenal lebih lama. Kan seperti itu. Nah, begitu juga video Anda. Ketika Anda, walaupun Anda YouTuber pemula ya, mengupload video, maka besar kemungkinan video Anda itu akan dimunculkan di daftar pencarian. Karena data Anda, Gmailnya itu Gmail lama. Kira-kira seperti itu. Ini mah bukan hoax teman-teman. Saya ada pengalaman. Contoh, saya kan anak saya ada 5 nih. Yang 4 itu sudah jadi YouTuber semua. Yang 4. Nah, yang nomor 3 namanya Teja Kancana. Itu menggunakan akun Gmail yang saya buat tahun 2012 teman-teman. Ya bisa lihat nih di bawah.
Nah, nama akunnya Teja Kancana Putri Sejati kan, anak saya. Bisa dilihat subscribe-nya. Ini pada saat saya bicara ini 800 lebih ya subscribe-nya. Padahal dia aktif baru sekitar 2 bulan. Dan videonya belum banyak. Sekitar 24 lebih sedikit kurang dari 30 perasaan, ya kan? Itu sekitar 3 hari yang lalu saya lihat itu. Artinya kalau sudah bilangannya 800 sekian subscribe, untuk mencapai 1000 paling sekitar seminggu atau 2 minggu lagi lah itu Teja Kancana anak saya itu bisa dimonetisasi, ya kan? Kemudian jam tayangnya juga sudah 3000-an lebih jam tayang dia itu, bisa dilihat di bawah ini kan. Nah, sementara kakaknya namanya Soba Kancana Putri Sejati itu menggunakan akun Gmail yang saya buat tahun 2017 ya, beda 5 tahun itu. Padahal sama itu aktivitasnya, konten-kontennya hampir sama lah. Tetapi subscribe punya Soba Kancana itu belum banyak, baru bertengger di angka 25 apa 26 gitu subscribe-nya. Aneh kan ya. Si Eca sudah 800 lebih subscribe-nya, sementara si Soba atau nama panggilannya si Uri itu, nama lengkapnya Soba Kancana Putri Sejati, itu baru 26 subscribe-nya. Karena memang ya itu tadi, akun Gmail yang saya pergunakan untuk Soba Kancana itu saya buat tahun 2017, sementara punya si Eca tahun 2012, selisih 5 tahun teman-teman. Tuh buktinya. Ini mah saya menginformasikan ini kan fakta teman-teman. Bisa dilihat YouTube-nya, YouTube kedua anak saya itu, silahkan linknya saya taruh di bawah ya, silahkan bandingkanlah, isi kontennya sama teman-teman, seputar permainan anak-anak. Tapi punya Eca itu kan melejit 800. Nah itu. Jadi yang pertama ya, saran saya untuk YouTuber pemula nih, pergunakanlah membuat akun YouTube atau membuat channel YouTube itu dengan Gmail yang Anda buat lama, atau Gmail lama lah yang Anda buat sudah beberapa tahun yang lalu. Kira-kira seperti itu. Paham ya? Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, teman-teman. Yang kedua, untuk YouTuber pemula supaya cepat dimonetisasi nih ya, buatlah atau uploadlah konten video ke YouTube, ke channel kita itu sebanyak mungkin ya. Satu hari kalau bisa 5 gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Setahu saya tidak ada batasan, tidak ada. Saya sudah lihat-lihat itu aturan-aturan tentang per-YouTuban ya, di laman komunitas kan ada partner komunitas itu kan ada aturan-aturannya. Kalau Anda nanti masuk ke dashboard itu kan pelajari lebih lanjut, itu kadang-kadang iseng ya saya baca, walaupun tidak semua, tapi tidak ada klausul atau keterangan yang membatasi jumlah maksimal mengupload konten ke YouTube, itu tidak ada setahu saya ya. Mungkin bagi Anda yang tahu ya silahkan komen lah berapa batas maksimal. Jadi pernah saya upload satu hari itu 9 apa 10 itu pernah, karena setelah dimonetisasi kan agak sedikit longgar tuh aturannya. Jadi arsip-arsip yang pernah saya delete dulu pada saat pengajuan monetisasi kan ditolak itu karena banyak copyright. Itu saya simpan, nah kemudian saya renov lah, saya perbaiki. Setelah itu, setelah dimonetisasi, saya upload ulang. Jadi kan nggak usah nyoting lagi, tinggal upload aja. Jadi satu hari itu 10 apa 15 gitu konten itu pernah, dan nggak ada masalah ya. Iklan keluar, dolar hijau, jojong aja gitu, nggak ada masalah. Jadi silahkan Anda buat atau upload konten ke YouTube itu sebanyak mungkin. Kalau istilah kepala daerah yang baru dilantik kan ada istilah
100 hari kerja ya teman-teman. Nah, kalau Anda satu hari bisa upload 2 gitu kan. Kalau 100 hari itu kira-kira berapa? Nah, angka-angka ini penting Anda pelajari karena apa? Saya bisa dimonetisasi atau cepat dimonetisasi itu setelah punya konten berjumlah kurang lebih 300 teman-teman. Jadi saran saya buat konten sebanyak-banyaknya, kalau bisa mendekati angka 300 judul konten silahkan Anda buat, itu dulu ya. Jadi kita mah jangan berpikir orang lain kok 25 konten aja sudah dimonetisasi. Ya orang lain itu kan mungkin saja anak pejabat ya kan, mungkin saja orang kaya kan, dia bisa beli subscribe dengan cara nyebar duit kemana-mana supaya orang-orang lain bisa subscribe ke dia, kan gampang. Kalau orang punya uang mah ya mudah lah, mencari 1000 subscribe mah kecil. Misalnya anak seorang direktur perusahaan yang karyawannya 10.000, kan bapaknya bisa ngomong ke karyawannya, tolong anak saya di subscribe. Cuman sehari teman-teman nyari 1000 subscribe mah, kalau dia anak direktur perusahaan besar seperti itu. Jadi kita mah orang biasa lah seperti saya, tidak punya perusahaan, tidak punya apa-apa. Jadi hanya mengandalkan tontonan orang saja. Orang tertarik subscribe, orang tidak tertarik ya lewat, begitu aja. Nah, supaya orang tertarik, ya ini yang saya bahas, buat 300 konten kan seperti itu. Ya dari 300 itu mungkin yang satu konten disubscribe oleh 5 orang, oleh 2 orang. Kalau orang senang kan siapa tahu banyak yang suka. Itu. Jadi kalau mungkin ada channel yang baru 5 tapi sudah disubscribe karena sudah dimonetisasi karena subscribe-nya sudah 1000, ya jangan heran. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau mau cepat dimonetisasi, perbanyak itunya, kontennya ya. Jangan malas-malasan, jangan acuh tak acuh, karena kan nawaitunya kita ingin digaji, ingin mendapatkan penghasilan. Saya mah tidak munafik, membuat konten di YouTube atau jadi YouTuber tujuan utama saya cari duit. Tapi bukan itu yang dibesar-besarkan, harus cari duit, bukan. Tapi pertajam tapi yang lebih dikedepankan itu kualitas video, bukan angan-angan dapat duit, bukan. Karena kalau besar angan-angan itu nanti lupa kerjaannya. Nah, kalau Anda belum dimonetisasi atau dengan kata lain sebagai YouTuber pemula, jadi membuat konten itu harus serius, harus maksimal ya. Bila perlu satu hari itu 2 konten lah minimal ya, 2 video Anda upload ya nggak jauh beda seperti ya, maaf ini pengalaman saya sendiri sebagai seorang honorer dulu. Bagaimana kalau seorang honorer bekerja di sebuah instansi ya, instansi pemerintah katakan, kan rajin tiap hari masuk, bekerja serius, pelayanan prima kan, seperti itu, karena berharap diangkat jadi PNS. Saya kan dulu seperti itu ya, alhamdulillah kan, karena ketekunan, kerajinan diangkat jadi PNS kan. Tapi kalau kita jadi honorer malas-malasan ya, nah seperti itulah kira-kira. Intinya upload sebanyak mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah buatlah konten yang betul-betul materinya Anda kuasai ya. Anda sangat expert atau sangat ahli di bidang itu, seperti itu. Jadi kalau Anda membuat konten tentang apapun, sementara Anda memang sudah sangat berpengalaman di bidang itu, maka tidak perlu lagi konsep kan, karena konsep, catatan dan materi itu sudah ada di kepala kita ya kan. Kita tinggal ngomong aja bla 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 bla. Karena apa? Ya sudah pengalaman, ahli kita di bidang itu. Contoh saya merasa berpengalaman dan ahli atau profesional di bidang beternak kelinci. Kenapa saya katakan profesional?
Yang namanya profesional itu orang ahli di bidangnya dan bisa menghasilkan uang di bidang itu. Nah, jadi kan sudah banyak hasil daripada beternak kelinci itu, hasilnya anak-anak kelinci yang saya jual. Bahkan kan saya membuat video atau konten tentang peternakan kelinci itu hampir 100 lebih, teman-teman. Boleh dilihat di list video saya. Itu yang ketiga ya, teman-teman. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat, supaya kita bisa cepat dimonetisasi adalah kita harus rajin membalas komen, teman-teman. Membalas komentar daripada viewer. Karena kan viewer itu memberikan sumbangsih kepada channel kita. Hargai dia, ya kan? Kalau komen baru 1-2 ya layani. Misalnya terima kasih telah berkunjung. Atau kadang-kadang kan orang komen itu hanya ingin di-subscribe. Tidak apa-apa kita balas, ya. Misal ada komen, bagus kakak videonya. Ini aku sudah dukung balik ya. Kita balas, oke siap. Saya akan berkunjung ke channel Anda. Gitu. Jadi dengan kita sering membalas komen gitu, data-data kita membalas dan saling komen di bagian komentar itu terbaca oleh database YouTube. Oh berarti ini aktif, channel ini adminnya aktif, kan seperti itu. Kemudian kalau orang merasa diperhatikan oleh admin karena dia komen kemudian dibalas, besar kemungkinan orang itu akan berkunjung lagi ketika kita upload video berikutnya. Karena mereka merasa dihargai, mereka buka lagi kan konten kita. Bahkan besar kemungkinan juga dia share di akun Facebook dia, mungkin Twitter dia, atau Instagram dan lain-lain seperti itu. Nah, tentang bagaimana cepat mendapatkan 1000 subscribe atau bagaimana mengejar tayang, nanti akan saya bahas di video berikutnya lah. Karena kalau dibahas semua sekarang kan waktunya terbatas, kan seperti itu. Jadi pahami dulu yang 4 tadi ya teman-teman, khusus untuk pemula ini mah. Dan itu berdasarkan pengalaman saya. Dan buat Anda YouTuber pemula, segera Anda buat video ya sekarang juga tentang keahlian Anda dan apa sajalah yang menurut Anda menarik untuk dipublikasikan di YouTube Anda atau di channel Anda. Sekian, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.